apakah ada kemungkinan atau potensi untuk Bitcoin membentuk all time high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di Dani Trading Channel. Channel yang membahas tentang apapun itu tentang trading. Hari ini saya sudah lama nggak bikin analisa mingguan ya guys. Ini adalah analisa mingguan saya untuk 1 minggu ke depan, itu antara tanggal 12 hingga tanggal 17 ya, 17 Mei 2025. Oke guys, seperti biasa kali ini bukan hanya 2 market aja, saya akan menganalisa 3 market. Biasanya kan saya analisanya kan di Gold and Nasdaq untuk kalian ya. Kali ini akan tambah 1 market lagi, yaitu market Bitcoin ya. Karena teman-teman itu banyak banget ya yang nanyain soal Bitcoin di sosial media saya, dan live trading tentunya ya. Jangan lupa ya, saya juga ada live trading setiap hari Senin sampai Jumat di channel YouTube saya dan di channel TikTok saya. Itu live tradingnya barengan mulai dari jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalian bisa ikut live trading saya ya setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube saya ya. Ini channel YouTube saya, atau di channel TikTok saya. Yaitu kalian bisa follow TikTok saya, yaitu traderjualan.ib ya. Trader jualannya nyambung.ib ya. Oke guys, nggak usah lama-lama ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mau pakai broker forex yang saya pakai, yaitu broker XM, saya kalau trading di broker XM, kalian bisa tuh buka akunnya, langsung aja klik kode apa ini namanya, QR code ya. Kalian bisa langsung scan QR code yang ada di layar nih untuk buka akun di broker XM. Dan jangan lupa masukkan kode mitra saya yang ada di layar tuh, bisa kelihatan yang ada di layar saya itu kode mitra saya. Jangan lupa masukkan kode mitra saya untuk kalian bisa mendapatkan cashback rebate 50% dari saya, berlaku lifetime. Syaratnya ya kalian harus pakai dan trading di broker XM yang under saya, dan gunakan kode mitranya ya. Ketika kalian membuat akunnya, jangan lupa masukkan kode mitranya. Kalian bisa mendapatkan cashback rebate 50% dari saya, berlaku lifetime. Dan bagi teman-teman yang mau join di private group Telegram saya ya, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya untuk join di private group Telegram saya. Oke guys, gitu aja. Oke, yuk langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita langsung analisa gold ya. Karena ini adalah weekly analysis, jadi kita langsung ke time frame weekly-nya dulu. Kalau di time frame weekly ya, bisa kelihatan banget ya, ini tuh gold itu bullish ya. Harus nggak usah digarisin gini, mestinya kalian udah paham lah ini bullish ya guys ya. Bullish, oke. Kalau di weekly bullish. Kalau di daily ini mulai kelihatan guys. Di sini tuh ada area, kalau orang-orang bilangnya ini adalah area area demand, tapi sebenarnya supply demand itu sama seperti resisten dan support ya. Kalau demand itu support, kalau supply itu resisten. Jadi karena saya orang lama ya, kan kalau SMC ya, apalagi aliran smart money concept, karena saya nggak mengikuti aliran-aliran itu, saya cuman pakai support, resisten, dan price action saja ya. Ini adalah, bagi saya ini adalah area supportnya. Teman-teman ngomongnya area demand ya. Ini area supportnya. Area supportnya itu ada di area berapa ini? 3200, oke? Area 3200 adalah area supportnya. Kok jadi 32.000? 3200 adalah area supportnya, dan ini adalah area resistennya. Ini itu berapa? Ini adalah area 3450 lah ya, 3450, right? Resistennya ada di area 3450 adalah area resistennya. Oke guys. Nah, kalau melihat dari kayak gini nih, kalau di daily ini saya melihatnya ini ada potensi untuk membuat base dulu atau
konsolidasi dulu. Oke. Jadi ini adalah high, ini low, ini high, atau ini higher low, karena ini low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Jadi ini higher low, ini higher high. Karena apa ini higher high? Karena ini high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya, dan ini adalah higher low, dan ini adalah higher high. Nah, ini dia. Ada potensi kalau minggu depan itu sepertinya gold itu akan membentuk base atau konsolidasi terlebih dahulu, atau kalian bisa menyebutnya bisa jadi akan sideways terlebih dahulu. Kenapa kok bisa nge-base atau konsolidasi atau sideways terlebih dahulu? Karena biasa ya, namanya market itu setelah rally selalu ada yang namanya base dulu atau konsolidasi dulu. Konsolidasi itu sebenarnya ada banyak guys. Konsolidasi itu ada yang bentuknya koreksi dulu ke bawah ya. Ada yang seperti ini nih. Nah, koreksinya itu ngebentuk base kayak gini. Jadi kalau saya lihat ini, kemungkinannya untuk minggu depan itu gold itu sebenarnya masih ada potensi untuk konsolidasi dulu atau membentuk base terlebih dahulu. Nah, kalau secara tren potensi besarnya itu bisa membentuk rally base rally. Jadi rally membentuk base lalu membentuk rally lagi. Jebol ke atas baru ke atas seperti ini. Bisa jadi. Tapi apakah akan seperti itu? Kita nggak ada yang tahu. Kita taunya ya, apakah dia akan rally setelah nge-base akan rally atau dia akan ngedrop ya, tergantung dia akan jebol area mananya. Kalau ternyata dia jebol area supportnya, bisa jadi dia akan drop. Jebol support 3200, ada retest baru dia drop, bisa jadi. Atau dia akan rally lagi. Tapi kalau melihat dari tren besarnya, dari weekly-nya, dari daily-nya, kemungkinan potensinya 70% atau 80%-nya dia akan rally lagi setelah ada konsolidasi seperti ini. Intinya untuk 1 minggu ke depan, kemungkinan besarnya dia akan membentuk base dulu, base area atau konsolidasi area dulu. Areanya di mana? Areanya di antara resisten 3450 dan support 3200. Seperti ini, kawan-kawan ya. Lihat, setiap dia menyentuh area 3200 lalu langsung naik. Ya, ini area, orang bilang ini area demand-nya, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya ini adalah area supportnya bagi saya ya. Sama saja sebenarnya, nggak ada yang berbeda. Terus ketika dia menyentuh area resistennya, dia langsung drop. Ya, kemungkinan besarnya ya dia akan konsolidasi dulu di area ini. Seperti ini. Untuk minggu depan. Oke? Dan minggu depan itu ada news apa saja sih? Saya juga belum ngecek juga. Kalau minggu depan itu sepertinya ada news apa ya? Tanggal 12 sampai tanggal 16 itu. Ada CPI. Hari Selasanya itu kita ada CPI guys. Jam setengah 8. Ya, kalau kalian buka Forex Factory ini, saya buka di Forex Factory. Nggak kelihatan ya di ini ya. Nggak apa-apa deh. Bisa dicek sendiri di Forex Factory masing-masing atau di MyFX Book ya. Jadi untuk hari Selasanya itu ada CPI. CPI News itu inflasi ya guys. Data inflasi. Gitu guys. Jadi untuk minggu depan, meskipun gold itu akan potensinya konsolidasi atau membentuk base, saya sarankan kepada kalian tetap cari peluang buy. Kenapa kok cari peluang buy? Mengikuti tren besarnya yang bullish. Oke guys, mengikuti tren besarnya bullish. Ini kalau kita tarik garis trend line ya. Tuh ya, lihat. Kalau kita tarik garis trend line, sebenarnya ini sudah ada rejection di area trend line-nya, bullish trend line-nya. Jadi saran saya, cari aja peluang buy besok ya. Atau kalian bisa ketika ada rejection di area bullish trend-nya, kalian bisa nge-buy. Atau kalau ada rejection di area support 3200-nya ini, katakanlah dia turun seperti ini, kalian bisa nge-buy. Targetnya di mana? Minimal targetnya di area 3350 dulu lah. Ya, ini area resistennya. Oke? Seperti itu. Lumayan. Bisa berapa pips? Kalau dari sini ke sini bisa 100 pips. Tapi kalau dari 3200 ya bisa 200 pips. 190-200 pips. Not bad kan? Itu untuk gold guys.
Jadi kemungkinannya untuk minggu depan itu 1 minggu ke depan ya bisa jadi gold itu akan membentuk konsolidasi terlebih dahulu. Hanya saran saya untuk kalian ikutin aja tren bullishnya karena ini sebenarnya masih trennya bullish ya gold ya. Meskipun dia konsolidasi tapi kalau kita lihat lebih besar dengan scoop yang lebih besar lagi, gold itu masih bullish, makanya saya lebih menyarankan buy di area support atau buy di area bullish trend line-nya ketika ada rejection tentunya ya. Seperti itu guys, itu untuk gold ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan aja di kolom komentar guys, jangan lupa ya. Dan next ya, kita akan ke market Nasdaq. Go, let's check it out. Oke guys, ini adalah market Nasdaq. Oke. Dan ini time frame weekly karena kita akan lihatnya kan weekly ya, mingguan ya. Oke, kelihatan ya? Terlihat jelas. Nasdaq itu sedang berada dalam fase bullish ya. Ini adalah area supportnya. Area supportnya sudah ada rejection ya, sudah ada rejection terus naik. Tapi ingat guys, di sini ya, ini ada jebakannya di sini, ini ada area resistennya juga guys. Resisten kecil di sini nih. Ini area sini bisa dijadikan area resisten. Coba lihat, ketika harga berada di area ini nih, ada konsolidasi naik lagi. Terus turun, area ini naik lagi, meskipun turun, diretes lagi. Nah kan ada reaksi lah. Jadi ini bisa dikatakan ini adalah area resistennya di sini, ya. Ini juga area resisten juga. Oke. Tapi overall untuk Nasdaq secara weekly-nya dia masih bullish. Oke, kita perkecil time frame-nya supaya kalian lebih jelas lagi, bisa melihatnya lebih jelas lagi ada apa di area tersebut. Oke. Di area daily-nya ini semakin terlihat. Ini adalah area resistennya dan ini juga sudah ada rejection. Nah, hati-hati ya. Sudah mulai ada rejection. Ini area berapa sih? Ini area 20.300 ya. Resisten 20.300. Cek ya, 20.300. Ini adalah area 20.300. Oke. Ingat, ini adalah area 20.300. Oke. Ini ada resistennya dan ini ada area supportnya. Ini support kecil nih. Ini karena kita lihatnya di daily ya. Kalau kita perbesar kayak gini. Iya tuh. Lihat ya. Kelihatan ya. Ini area supportnya. Supportnya di area berapa? 19.750 ya. 19.750. Oke. Ini adalah area 19.750. Jadi ini area supportnya. Oke, tapi karena kita di weekly itu lihatnya itu bullish, maka apa yang harus kita lakukan? Kita perkecil lagi time frame-nya di time frame H4. Oke, kita perkecil lagi time frame-nya. Lihat, ya. Oke. Ini kita tarik garis trend line-nya. Masih bullish, guys. Hanya saja sekarang itu Nasdaq sedang tertahan di area resisten 20.300. Nih. Oke. Apa yang kita lakukan untuk minggu depan? Karena trennya itu masih bullish, tetap kita mencari peluang bullish. Cara ngebaynya gimana cari peluang bullishnya? Tunggu area 20.300-nya. Ini kan 20.300 nih. Nih, terjadi break, mungkin kayak gini, terjadi break. Ketika ada retest, sikat ya. 20.300. Oke, ntar saya taruh sini biar kelihatan. Nah. Tuh. Target kenaikannya sampai mana, Mas? Target kenaikannya sampai area ini. Nih. Target kenaikannya sampai area 21.000. Nih. Kenapa Mas kok lebih condong mencari buy, peluang buy di Nasdaq? Ya karena pertama trennya masih bullish.
Kita perkecil sampai H4 juga masih bullish. Jadi untuk lebih amannya cari peluang buy. Cara ngebuy-nya kalian bisa mungkin tunggu sampai Nasdaq turun dulu ke area support 19.750, ada rejection, kalian bisa ngebuy. Atau tunggu area resisten 20.300-nya terbreak dan ada retest baru sikat di buy. Kayak gitu. Lumayan guys. Ini bisa dapat berapa pips? Bisa sampai 500 pips nih, 500. Lumayan. 500 pips itu banyak. Gede 500 pips itu guys. Oke. Begitu untuk Nasdaq guys ya. Dan lanjut di market yang baru ya, saya akan menganalisakan Bitcoin. Oke, let's check it out. Oke, ini adalah Bitcoin. Bitcoin ini sangat-sangat mulus. Kita kemarin live trading ya, baik yang di private group Telegram atau kalian yang lihat live trading saya hari Kamis yang entry di Bitcoin. Congratulations bagi teman-teman yang ada di private group Telegram. Kita profit 650 pips. Gila kan, 650 pips. Kalau mau join di private group Telegram saya, langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan juga teman-teman yang lihat live trading saya jam 2 siang tuh, juga sempat entry ya. Kita sebenarnya kan Bitcoin saya entry udah dari pagi ya, karena untuk private group Telegram. Siangnya kita juga dapat entryan guys. Teman-teman ada yang dapat entryan juga. Ketika siang itu kita sudah dapat TP1. TP1 itu sekitar 150 pips. Dan ternyata ada retest guys. Ketika retest ada beberapa orang juga ikut. Ketika saya live trading ada yang entry juga. Ketika saya kasih, bisa entry sekarang. Mereka entry. Kalau mereka entry dan hold sampai tadi pagi ya. Sekarang hari Minggu by the way. Itu kalau mestinya dapat sekitar 500 pips. Lumayan gede ya. Jadi untuk sebenarnya kalau untuk Bitcoin sendiri. Bitcoin itu sedang berada di fase bullish guys. Ini adalah area resistennya. Oke, lihat, ini adalah area resisten. Area resistennya itu ada di area 107.000 lah. 107.500. Oke, ini adalah area resisten dan ini adalah area support. Supportnya gede banget ya kalau kita lihat dari apa namanya time frame weekly ya. Gede banget. Supportnya itu di area 75.000 ya. Kita perkecil deh time frame-nya deh. Ini saya hilangin dulu, kita perkecil time frame-nya ke daily atau langsung ke H4 aja sekalian deh. Nah, ini lebih enak. Kalau dari time frame H4-nya ya, ini sebenarnya adalah area resistennya. Oke, supportnya itu bisa yang kecil ini guys. Ini bisa dijadikan area support nih. Ini kan ada area konsolidasi ini. Ya. Jadi area resistennya kalau kita lihat dari kalau kita perkecil time frame-nya itu ada di area 106.000 atau di area 106.500. Oke. Ingat, dan ini adalah area supportnya. Area supportnya itu berada di area berapa ini? 102.000 lah ya. 102.300. Segituan. Sama aja ya area-area sini. Oke, ingat ini itu masih bullish. Jangan sekali-sekali kalian short ya. Ini bullish guys. Jangan sekali-sekali kalian mencoba untuk short nih. Paling enggak itu hari Senin harusnya dia bisa naik hingga 106.500. Apakah ada kemungkinan atau potensi untuk Bitcoin membentuk all time high? Ada guys. Sangat ada. Kalaupun misalnya all time high sampai di harga berapa mas? Nih bocorannya buat kalian tuh. Enak kan? Nih bocorannya. Pakai Fibonacci. Kita ukur aja pakai Fibonacci. Oke. Setidaknya dia all time high-nya sampai berapa? Sampai di ini. 118.000. 119.000 lah ya. 118.000, bahkan ada potensi hingga ke 130.000. Nih. Oke. Jadi bisa jadi seperti ini nanti. Low, higher high, higher low. All time high-nya kebentuk. Mungkin minggu depan bisa jadi all time high juga. 118.000.
dia mungkin ada konsolidasi atau membentuk base, atau bahkan dia retest bentar, baru dia naik ke 130.000. Kayak gitu guys. Ini adalah nanti, ini masih area resistannya. Ketika ini ditembus, area resisten ini ditembus, ya otomatis dia menjadi area support ya. Kita lihat aja minggu depan. Apakah potensi untuk all time high itu ada? Potensinya di berapa? Ya ini bocorannya. Minimal ke area 118.000 dulu. 118.800-an lah. Atau bahkan kalau mau lebih tinggi lagi bisa ke 130.000. Cuman jangan serakah-serakah lah. 118.000 itu udah banyak. Oke guys. Gitu. Jadi seperti itu. Simple sebenarnya. Simple sebenarnya. Cara masuknya gimana, Mas? Nah, cara entry buy-nya gimana, Mas? Cara entry buy-nya gampang saja. Tunggu area ini di break dulu. Mungkin hari ini bakal di break ya, hari Minggu ini mungkin. Ya. Tunggu ada break and retest. Kayak gini, guys. Break, retest. Dah. Ini kan nanti kan bakal saya schedule-nya kan jam 7 malam ya. Jadi ya lihat aja, semoga setelah jam 7 malam baru dia ada break and retest. Yang saya takutkan tiba-tiba nanti sore dia ada nge-break area ini, resisten yang kecil ini, area konsolidasi kecil ini. Kan kayak gini. Intinya kalau ada break and retest seperti ini, sikat. Dah, kalian bisa hold. Seperti itu guys untuk Bitcoin. Oke. Dan dengar-dengar juga setahu saya ada usulan Danantara juga diusulkan untuk ada sebagian dananya untuk masuk di Bitcoin ya, setahu saya. Kalau itu masuk ya lumayan juga tuh. Negara Danantara kalau misalnya masuk di Bitcoin. Kalau saya sih kalau memang benar-benar Danantara ada sebagian uangnya dimasukkan ke Bitcoin ya saya sih setuju-setuju aja ya. Kalau saya ya kan nggak apa-apa kan. Begitu guys. Dan ada juga dengar-dengar Danantara juga ini bakal, Danantara ya tahu ya kalian, Danantara juga bakal jadi penyedia likuiditas di saham Indonesia ya, Bursa Efek Indonesia ya. That's good ya, itu juga bagus gitu guys. Oke, udah gitu aja. Semoga analisa saya ini bermanfaat untuk tradingan kalian 1 minggu ke depan, tanggal 12 sampai tanggal 16 ya. Tanggal 12 sampai tanggal 16 atau sampai tanggal 17. Semoga ini bermanfaat. Semoga kalian bisa profit. Jangan lupa juga kalau mau trading bareng saya, Trabar trading bareng saya ada live trading setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat di YouTube atau di TikTok saya, traderjualan.id kalau TikTok saya. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau buka akun di Broker XM, karena saya tradingnya di trading forex-nya atau trading di futures atau di derivatifnya saya pakai Broker XM, broker yang sudah terregulasi juga. Terregulasi ASIC ya, Australia ya, ASIC ya. Itu kalian bisa langsung buka akunnya, langsung aja scan barcode yang ada di layar kalian, dan jangan lupa masukkan kode mitra saya itu yang ada di layar juga, itu kalian bisa lihat yang ada di layar saya, kode mitranya. Masukkan kode mitra saya, partner code saya, untuk kalian bisa mendapatkan cashback rebate 50% berlaku lifetime. Ya, mau enak loh, cashback rebate tuh guys. Apa itu sih sebenarnya cashback rebate itu apa? Jadi komisi saya sebagai IP atau sebagai afiliator di Broker XM, saya bagi 50% untuk kalian. Saya bagi-bagi guys. Asalkan kalian tradingnya ya juga harus under saya ya. Ya, caranya gimana ya? Pakai kode mitra saya itu. Oke guys, dan bagi teman-teman yang mau join di private group Telegram saya, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Semoga ini bermanfaat ya, analisa saya bermanfaat, bisa membuat Anda profit ya, karena juga minggu kemarin kita juga pesta, banyak profit juga. Amin. Semoga kalian bisa profit juga. Amin. Oke, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Adios.